Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, kita akan mempelajari peristiwa penting Eropa lainnya, yakni reformasi gereja. Apa latar belakang terjadinya reformasi gereja dan bagaimana pengaruh atau dampak reformasi gereja bagi dunia? Mari kita belajar. Teman-teman, masih ingat tentang masa Renaissance kan? Masa cerah yang dibawa oleh Renaissance membawa semangat baru bagi seluruh Eropa. Kemajuan ini nyatanya tidak hanya membawa perdamaian bagi kebanyakan masyarakat Eropa, namun juga memiliki andil dalam perpecahan di gereja. Terjadinya reformasi gereja. Secara umum, reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sedangkan yang dimaksud dengan reformasi gereja sendiri adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi ini terjadi pada abad ke-16 berupa sikap kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Salah satu tokoh yang terkenal dalam reformasi gereja adalah Martin Luther. Ia melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik saat itu. Salah satunya adalah praktik jual beli indulgensia atau surat pengakuan dosa, teman-teman. Seharusnya pengakuan dosa bukanlah hal yang untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, Martin Luther ingin melakukan reformasi dalam gereja, teman-teman. Meski begitu, akibat dari pikirannya yang berbeda dari pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Anggapan inilah yang mendorong Martin Luther dan pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri. Ajaran baru itulah yang akhirnya disebut dengan Protestanisme. Gerakan Martin Luther ini ternyata membawa dampak pada melemahnya kekuasaan Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi dari gereja Katolik ya teman-teman. Pada saat itu Paus tidak hanya memimpin gereja, namun juga berhasil membawahi banyak kerajaan di Eropa. Menurut Luther sendiri, gereja seharusnya mengakui kekuasaan para pemimpin negara atau kerajaan, dan gagasan ini tentunya mendapat dukungan dari para penguasa kerajaan. Mereka menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antara negara dan kekuasaan agama. Hal ini akhirnya mendorong peran negara menjadi semakin kuat karena melahirkan feodalisme, nasionalisme, dan separatisme. Alhasil, kekuasaan gereja Katolik Roma mulai runtuh perlahan. Kegigihan Martin Luther tidak berhenti sampai di situ. Selain menolak kehadiran Paus dalam kekuasaan negara, dirinya juga berani menentang anggapan bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh para rohaniwan. Martin Luther adalah seorang yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan, secara tegas menolak gagasan itu. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Akibatnya, ia menerjemahkan sendiri Alkitab itu dalam bahasa Jerman. Dan teman-teman, dari beberapa ulasan yang baru dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan penyebab terjadinya reformasi gereja menjadi 3 hal ini. Dari adanya gerakan reformasi gereja ini mempunyai dampak atau pengaruh pada beberapa wilayah di dunia. Banyak negara yang juga terdampak atau terpengaruh oleh adanya reformasi gereja ini. Mari kita pelajari pengaruh reformasi gereja terhadap dunia. Dampak atau pengaruh reformasi gereja yang pertama, lahirnya ajaran Kristen Protestan atau agama Kristen Protestan. Kita tahu tokoh pemicunya Martin Luther. Yang kedua, menguatnya kedudukan negara serta pemerintahan sekuler. Gereja tidak lagi memegang peranan dalam kedudukan pemerintahan, melainkan rakyatlah yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Yang ketiga, lahirnya paham egalitarianisme, yakni kebebasan individu atau suara hati manusia. Demikian pembahasan video singkat materi reformasi gereja. Semoga menambah wawasan atau pengetahuan tentang berbagai macam peristiwa penting di Eropa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.